Teman-teman, pada pagi ini dengan cuaca lumayan cerah, sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah, saya berada di persawahan Terasering, Jatiluwih, Tabanan, Bali. Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali, Indonesia terletak di daerah Penebel, Kabupaten Tabanan. Berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut, merupakan daerah yang berdekatan dengan Gunung Batu Karu yang terkenal dengan panorama sawah terasering. Sebagian besar daerahnya merupakan kawasan persawahan yang ditata bertingkat atau berundak, dan Bali sangat terkenal dengan sawah terasering. Luas persawahan Jatiluwih sekitar 636 hektar berbentuk terasering, jadi daerah ini menjadi kawasan terbesar untuk pemandangan sawah terasering di Bali. Sistem pengairan sawah yang digunakan adalah pengairan subak, yaitu sistem irigasi tradisional Bali yang berbasis masyarakat. Subak ini memiliki pura yang dibangun untuk memuja Dewi Kemakmuran atau Dewi Kesuburan, yaitu Dewi Sri. Selain pemandangan sawah terasering, juga dapat menikmati pemandangan sungai, pura, atau rumah-rumah penduduk yang masih sederhana. Suasana pedesaan benar-benar alami dan damai. Dapat teman-teman rasakan di objek wisata Jatiluwih Bali ini. Betapa indahnya pola-pola penataan persawahannya, sangat artistik sekali jika dilihat dari atas. Benar-benar seperti lukisan alam. Tidak heran keindahan persawahan terasering ini selalu menjadi objek lukisan, apalagi pelukis-pelukis legendaris Bali seperti Walter Spies, seorang pelukis dari Jerman pada tahun 1930-an. Bali menjadi sangat terkenal berkat pelukis Walter Spies. Hampir setiap hari, desa Jatiluwih, Penebel, Tabanan ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan suasana alam pedesaan dengan ciri khas sawah terasering, benar-benar menarik perhatian para wisatawan. Keindahan persawahan terasering Jatiluwih dengan pemandangan Gunung Batu Karu membuat Jatiluwih masuk dalam salah satu warisan budaya dunia UNESCO. Pada saat wisatawan tiba di area persawahan Jatiluwih, wisatawan akan melihat area persawahan berundak yang sangat luas dan bentuknya unik serta indah. Pemandangan yang wisatawan akan lihat berupa pemandangan ribuan hektar area sawah dari area perbukitan berbentuk terasering hingga ke area lembah. Selain itu, udara di sekitar area persawahan sangat segar dan suhu udara lumayan sejuk. Daya tarik alami persawahan terasering Jatiluwih membuat tempat wisata di Bali ini selalu ramai mendapatkan kunjungan wisatawan. Nama Jatiluwih terdiri dari kata jati dan luwih yang berarti benar-benar indah. Bagi teman-teman yang belum pernah liburan ke Bali dan tertarik mengunjungi tempat wisata sawah terasering, maka teman-teman akan bertanya, di manakah lokasi sawah terasering terbaik di Bali yang banyak wisatawan kunjungi? Ada banyak area sawah terasering di Pulau Bali, yaitu 1. Jatiluwih di Kabupaten Tabanan, 2. Tegalalang di Kabupaten Gianyar, 3. Antosari di Kabupaten Tabanan, 4. Pupuan di Kabupaten Tabanan, dan 5. Busungbiu di Kabupaten Buleleng. Namun untuk objek wisata sawah terasering di Bali, yang terkenal adalah sawah terasering Jatiluwih dan sawah terasering Tegalalang Ubud. Yang paling populer adalah sawah terasering Tegalalang Ubud. Karena lokasi sawah terasering Tegalalang Ubud berada di tempat wisata Ubud dan lokasinya searah dengan area wisata Kintamani, Bali. Area sawah terasering Jatiluwih lokasinya persis di tengah-tengah Pulau Bali. Nah, bagaimana cara mencapai lokasi persawahan terasering Jatiluwih? Tadi pagi saya berangkat pukul 4.30 waktu Indonesia bagian tengah dari Canggu ke Kota Denpasar dan tiba pukul 5 pagi. Kemudian bersama teman menggunakan sepeda motor dari Denpasar dan tiba di Jatiluwih pukul 6 pagi. Jika dari Pantai Kute akan memakan waktu 1 jam 50 menit dengan jarak tempuh 54 km. Jika berangkat dari tempat wisata Ubud Monkey Forest akan menempuh waktu 1 jam 30 menit dengan jarak tempuh 42 km. Jika berangkat dari Pura Ulundanu Beratan Bedugul akan menempuh waktu 45 menit perjalanan dan jarak tempuh 23 km. Jika berangkat dari area Pura Tanah Lot akan menempuh jarak 37 km dengan waktu tempuh perjalanan 1 jam 15 menit. Itu semua dengan catatan jika lalu lintas kendaraan kondisinya lancar.
Tahu sendiri kan di Bali sering banyak upacara keagamaan di beberapa tempat yang bikin macet lalu lintas kendaraan. Di Pulau Bali tersedia dua jenis transportasi, yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Khusus untuk transportasi umum hanya memadai di area kawasan tempat wisata bagian selatan Pulau Bali seperti Kuta, Seminyak, Legian, Nusa Dua, dan Denpasar. Sedangkan area sawah Teras Sering Jatiluwih berada di area Bali Tengah, membuat transportasi umum belum memadai. Maka itu transportasi paling terbaik untuk wisata ke Jatiluwih adalah mempergunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau sepeda motor. Jatiluwih juga salah satu destinasi wisata sepeda. Untuk memasuki area sawah Teras Sering Jatiluwih, teman-teman akan dikenakan biaya tiket masuk ke persawahan Jatiluwih. Namun teman-teman tidak wajib membayar tiket masuk sawah Teras Sering Jatiluwih jika hanya sekedar lewat, foto-foto tanpa nongkrong di salah satu warung makan atau memasuki area persawahan. Menurut saya, waktu terbaik berkunjung ke persawahan Teras Sering Jatiluwih Tabanan adalah saat sinar matahari belum terik, yaitu pada pagi hari atau saat sunset di sore hari. Area sawah Jatiluwih dapat dikunjungi sepanjang tahun. Namun bulan terbaik berkunjung adalah saat musim kemarau, yaitu pada bulan Mei hingga November. Konter tiket masuk buka dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Jika teman-teman ingin makan di salah satu warung dengan view pemandangan sawah, bisa datang sekitar pukul 8 pagi. Tapi saya paling suka melihat persawahan saat akan ditanam atau melihat hamparan sawah yang menguning. Keren sekali. Panen raya di sawah Teras Sering Jatiluwih biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan berlangsung selama 2 minggu. Kemudian pada awal bulan Agustus, petani akan memulai menanam padi. Kemudian pada bulan November juga akan ada panen dan akhir Desember akan dimulai musim menanam padi. Sawah Teras Sering Jatiluwih pada tahun 2012 ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Dari area masuk, teman-teman dapat berjalan kaki menelusuri area persawahan Jatiluwih. Di dekat area pintu masuk akan dapat melihat peta atau trek untuk jalan-jalan di area sawah. Setiap trek diberi warna berbeda, tersedia jalur trek pendek berwarna merah dengan jarak sekitar 1,4 km, sedangkan peta trek panjang berwarna hijau dengan panjang rute sekitar 5,5 km. Pada area persimpangan rute akan ada tanda panah dengan warna merah atau biru yang bertuliskan rute trekking. Saat jalan-jalan di area persawahan, tanpa disadari waktu akan terasa sangat cepat berlalu, saking indahnya pemandangan. Tiap sudut sangat berbeda, tidak ada yang sama. Tertarik untuk berkunjung ke wisata alam persawahan Teras Sering Jatiluwih?